Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai kelanjutan dari percakapannya si Arisu dan juga si Ryuen. Akhir tahun kedua dan ini mengenai volume ke-12,5-nya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Arisu mengatakan apa yang ingin Ayano lakukan di akhir masa sekolahnya, di mana Arisu berkata, jika taringmu benar-benar tumpul, mungkin untuk pertama kalinya Ayano Koji akan berubah pikiran. Dia mungkin berpikir bahwa aku dan bukanlah kamu yang lebih cocok di medan perang bersamanya. Namun ya, Ryuen masih terus bersikeras pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah kehilangan niatan untuk bertarung melawan Ayano Koji. Di mana Arisu juga menambahkan kalau ia sebenarnya masih sangat iri nih dengan si Ryuen. Namun kini dia hanya bisa melihat bagaimana Ayano Koji bertarung ke depannya. Di mana mendengar hal tersebut, Ryuen pun berkata, "Ya, jika memang begitu yang kau rasakan, bukankah seharusnya kau memohon kepadaku agar membiarkanmu untuk tetap tinggal di sekolah?" Namun ya, Arisu membalas perkataan Ryuen. "Sayangnya, saya tidak punya niatan seperti itu. Tas saya sudah dikemas. Selain itu, seluruh pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi saya. Pengalaman ini membuka perspektif baru untuk diri saya." Ya, berbeda sekali dengan Ryuen yang serius, Arisu sudah siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Di mana Ryuen kembali berkata, "Sayang sekali, kalau kau mau berlutut dan memohon kepadaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membicarakan dengan pihak sekolah untuk bisa membatalkan taruhan ini." Namun ya, Arisu menolak, di mana Arisu berkata kalau tindakan tidak sopan seperti itu memohon bukanlah hal yang cocok untuk dirinya. Ya, mendengar hal tersebut, Ryuen mulai tertawa sambil berkata, "Kau tahu, ini lucu banget. Saat pertama kali kita bertemu, kau selalu ingin memprovokasiku, tapi nyatanya sekarang tidak." Di mana Ryuen masih merasa kurang puas dengan hasil yang ia terima. Ya, meskipun Ryuen menang, namun kenyataannya ia merasa tidak senang. Sesuatu yang terus mengganjal di pikirannya, di mana selama ini ia selalu saja menggunakan semua cara agar bisa menang. Namun kali ini ia benar-benar dibuat frustasi dengan hasil yang ia terima. Ya, meski begitu membiarkan semua kejadian berjalan ke depan adalah tindakan yang bisa Ryuen ambil sekarang. Lagian Arisu juga telah memutuskan untuk pergi. Nah, melihat sikap Ryuen yang masih teguh tidak ingin menerima hasilnya, Arisu pun mulai menantang si Ryuen. Di mana Arisu berkata kalau Ryuen tidak puas dengan hasil yang dia terima gitu kan, dan menganggap bahwa dirinya itu telah kalah. Maka Ryuen hanya tinggal mengundurkan diri sebelum Arisu pergi. Dan mungkin hal itu bisa membuat perasaan Ryuen lebih tenang. Namun sayangnya Ryuen tidak punya nyali untuk melakukannya. Ya, Arisu juga berkata kekalahan adalah hal yang paling dekat, sebab Anda bisa memilih kalah dan menyerah daripada berjuang untuk sebuah kemenangan. Di mana Arisu juga menambahkan kalau melawan Ayano, Ryuen harus bersikap di luar pemikirannya. Sebab jika tidak, Ryuen tidak akan bisa mengalahkan Ayano Koji. Namun Arisu juga memberi saran di sini ya, di mana Ryuen tuh masih memiliki hak untuk bertarung lebih jauh. Meski Ryuen juga memiliki opsi untuk menyerah kapanpun dia mau. Ya, sebenarnya di sini Ryuen bukannya nggak suka menang gitu kan, namun dia tuh cuma sedang kehilangan arah karena pesan yang ditinggalkan sama Ayano Koji. Ya, jujur saja Arisu berkata, Ryuen yang sekarang tidak akan pernah bisa menang melawan Ayano. Dan Arisu pun juga berkata, meski Ayano tidak memikirkanmu, apakah kamu masih ingin mengejar Ayano Koji, Ryuen? Dan dengan lantang Ryuen berkata, "Ya tentu saja aku akan tetap mengejar Ayano Koji, sebab dia adalah orang yang sangat istimewa bagiku. Ya, tanpa apa yang sudah dia lakukan padaku di masa lalu, aku tidak akan sampai pada titik ini." Nah, di sini pun Arisu melihat semangat juang Ryuen yang masih belum mati, di mana sebelum pergi Arisu memberi saran, "Kamu masih belum bisa mengalahkan Ayano Koji jika melakukannya itu sendirian." Ya, Ryuen harus memahami hal tersebut. Nah, awalnya Ryuen tertawa mendengar saran dari Arisu. Namun Arisu berkata, "Rubahlah cara bertarungmu. Jangan melakukan frontalisasi dan kekerasan secara langsung. Sebab manusia sempurna seperti Ayano Koji akan menghancurkanmu, bahkan jika ia harus bertarung di bidang yang kamu kuasai."
Nah, di sini Arisu meminta Ryuen untuk bertindak lebih fleksibel dan Arisu juga berkata, ia juga telah membuat sesuatu yang menjadi kelemahan Ayano Koji. Ya, di sini Arisu berkata kepada Ryuen mengenai jangan terlalu terburu-buru menghadapi Ayano. Di mana Ryuen membalas semua itu dengan berkata, jangan berlagak, kau bisa membaca pikiranku, kau bukan Ayano Koji. Nah, setelah pembicaraan tersebut, Arisu pun akhirnya pamit untuk melakukan sesuatu, di mana Arisu berkata kalau ia akan ke tempat SMA-nya Kamuro. Ya, bagi Ryuen kepergian Arisu itu berarti ia harus menghadapi Ayano Koji sendirian, di mana mulai tahun depan ia akan merasakan pertarungan 1 lawan 1 dengan Ayano Koji. Namun ia juga masih khawatir dengan kelasnya yang sulit untuk bersaing dengan kelasnya Horikita jika saat itu telah tiba. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah penutup dari pembicaraan rahasianya si Ryuen dan juga Arisu yang terjadi di awal-awal volume ke-12,5 dari serialnya Classroom of the Elite untuk second year-nya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut Bang," gitu kan. Nanti akan aku coba lanjutkan jika itu menarik. Dan akhir kata itu aja dulu mengenai pembahasan singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.